Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Omi dalam mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintahan. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi pencatatan transaksi kewajiban daerah. Materi yang akan kita bahas hari ini, yang pertama pengertian kewajiban, yang kedua kita akan belajar mengenai klasifikasi kewajiban, yang ketiga pencatatan transaksi kewajiban di SKPD, dan yang keempat pencatatan kewajiban di PPKD. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Nah, kewajiban pemerintah daerah ini dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga atau perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat, alokasi atau relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Nah, kewajiban ini bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan. Sedangkan kewajiban jangka panjang merupakan semua kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pencatatan transaksi kewajiban di SKPD. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi kewajiban di SKPD antara lain pejabat penatausahaan keuangan atau PPK SKPD, pejabat pelaksana teknis kegiatan PPTK, bendahara pengeluaran, dan bendahara umum daerah atau BUD. Sedangkan dokumen sumber yang digunakan dalam transaksi kewajiban antara lain berita acara penerimaan barang, tagihan dari pihak ketiga, SP2DLS, surat bukti pengeluaran belanja. Baiklah, kita akan mulai membahas pencatatan transaksi kewajiban di SKPD. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pencatatan utang kepada pihak ketiga. Utang kepada pihak ketiga ini dicatat ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Nah, contohnya, pada tanggal 12 Desember 2019, Dinas Pendapatan Daerah memperoleh tagihan dari PLN untuk pembayaran langganan daya dan jasa listrik bulan Oktober 2019 dan bulan November 2019 yang masih belum diselesaikan, masing-masing sebesar 15 juta dan 17.500.000 rupiah. Laporan tagihan tersebut belum diselesaikan. Ini adalah jurnal untuk mencatat transaksi tersebut. Jurnalnya beban, daya, dan jasa listrik pada utang langganan daya dan jasa listrik sebesar 32.500.000 rupiah. Jadi ini total utang langganan daya listrik bulan Oktober dan November, 32.500.000 rupiah. Nah, ini jurnal LO. Jurnal LRA-nya tidak ada karena transaksi ini tidak menyebabkan perubahan pada kas pemerintah. Nah, kemudian pada tanggal 15 Desembernya dilakukan pembayaran dengan mekanisme LS dengan menerbitkan SP2D LS. Jurnal pembayaran atau pelunasan utangnya sebagai berikut. Untuk jurnal LO-nya,
utang langganan daya dan jasa listrik pada RKPPKD sebesar Rp32.500.000. Nah, di sini akun lawan dari utang langganan daya dan jasa listrik adalah RKPPKD. Kenapa? Karena untuk membayar utang daya listrik ini tadi menggunakan SP2D-LS, Surat Perintah Pencairan Dana Langsung, LS secara langsung. Karena itu kasnya langsung diambil dari RKPPKD untuk membayar utang daya listrik tadi. Nah, jurnal LRA-nya belanja daya dan jasa listrik pada perubahan SAL sebesar Rp32.500.000. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Pada tanggal 10 April 2019, PPTK Dinas Kesehatan membeli bahan habis pakai secara kredit kepada CV Barata sebesar Rp5 juta. Pada tanggal 11 Mei 2019, utang tersebut dibayar lunas dengan menggunakan uang persediaan. Nah, berikut ini jurnalnya. Untuk mencatat transaksi tanggal 10 April 2019, beban bahan habis pakai pada utang belanja barang dan jasa sebesar Rp5 juta. Nah, tidak ada jurnal LRA-nya karena tidak ada perubahan kas pemerintah. Nah, selanjutnya ketika melunasi hutangnya kepada CV Barata, maka jurnal yang akan kita buat sebagai berikut. Yang pertama, jurnal LO-nya tanggal 11 Mei 2019, utang belanja barang dan jasa pada kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp5 juta. Karena pembayaran utang kepada CV Barata ini menggunakan uang persediaan atau uang UP, dan uang UP ini dipegang oleh bendahara pengeluaran, maka akun yang dikreditnya adalah kas di bendahara pengeluaran. Kalau contoh yang pertama tadi menggunakan SP2LS ya, sehingga akun kreditnya RKPPKD. Jelas ya bedanya ya. Kemudian jurnal LRA-nya belanja bahan habis pakai pada perubahan SAL sebesar Rp5 juta. Yang kedua, utang perhitungan pihak ketiga atau utang PFK. Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan atau potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode. Nah, untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut. Pada tanggal 15 Juli 2015, Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan melakukan pemotongan pajak atas pembelian barang dan jasa senilai Rp4 juta. Pada tanggal 16 Juli 2015, Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan melakukan penyetoran pajak atas pembelian barang dan jasa tadi yang tanggal 15 tadi dengan menggunakan uang persediaan senilai Rp4 juta. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jurnal pencatatan utang PFK, yaitu yang berupa potongan pajak pembelian barang dan jasa tadi ya. Nah, jadi pada tanggal 10 bulan 7 2019 yang dicatat oleh Dinas Kesehatan adalah kas di bendahara pengeluaran pada utang PFK sebesar Rp4 juta. Kemudian jurnal pelunasan utang PFK artinya pajak pembelian barang dan jasa tadi sudah disetorkan ke kantor pajak. Maka pencatatannya adalah tanggal 16 bulan 7 2019, utang PFK pada kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp4 juta. Nah, ini artinya pajak pembelian barang dan jasa tadi yang merupakan utang PFK sudah kita setorkan kepada kantor pajak. Selanjutnya yang ketiga, pendapatan diterima di muka. Contoh, pada tanggal 1 Maret 2019,
Dinas Kesehatan menerima pendapatan sewa rumah dinas untuk 2 tahun sebesar 24 juta rupiah. Jurnal untuk mencatat penerimaan sewa rumah dinas pada tanggal 1 Maret 2019 di Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jurnal LO-nya tanggal 1 bulan 3 2019, kas di bendahara penerimaan pada pendapatan sewa rumah dinas LO sebesar 24 juta rupiah. Kemudian jurnal LRA-nya perubahan SAL pada pendapatan sewa rumah dinas LRA sebesar 24 juta rupiah. Nah, ini jangan lupa ya ditulis keterangan LO dan LRA-nya karena pendapatan sewa rumah dinas LO dan pendapatan sewa rumah dinas LRA ini akan berbeda nomor akunnya. Jadi harus dicatat, harus dijelaskan bedanya mana yang LO, mana yang LRA. Baik, kita lanjutkan lagi. Pada tanggal 31 Desember 2019, Dinas Kesehatan melakukan penyesuaian atas pendapatan yang diterima tanggal 1 Maret 2019. Jadi pendapatan sewa tadi ya, pendapatan sewa rumah dinas tadi. Nah, jadi dengan demikian sampai dengan tanggal 31 Desember, real pendapatan sewa yang diterima Dinas Kesehatan adalah 10/24. Jadi 10 ini hitungan dari tanggal 1 Maret, dari bulan Maret sampai dengan Desember ya, ada 10 bulan per 24. 24 ini karena pendapatan sewa tadi untuk 2 tahun. Jadi 24 bulan. Dikali 24 juta. 24 juta ini pendapatan sewanya sama dengan 10 juta. Nah, berarti pendapatan real sewa dari Maret sampai Desember ini 10 juta. Jadi sisanya sebesar 14 juta harus diakui sebagai pendapatan diterima di muka dan disajikan sebagai utang jangka pendek. Jadi jurnal penyesuaiannya yang dibuat tanggal 31 Desember 2019 adalah pendapatan sewa rumah dinas pada pendapatan diterima di muka sebesar 14 juta rupiah. Oke, selanjut pencatatan transaksi di PPKD. Jadi yang pertama tadi kita sudah membahas pencatatan transaksi kewajiban di SKPD. Jadi SKPD itu contohnya misalnya tadi Dinas Kesehatan, ada Dinas Pendapatan ya dan sebagainya. Nah, kalau pencatatan kewajiban di PPKD ini pencatatan kewajiban di BUD-nya, di Bendahara Umum Daerahnya, di daerah tingkat kabupatennya atau kota seperti itu ya. Nah, pihak-pihak yang terkait dalam transaksi kewajiban di SKPD antara lain yang pertama fungsi akuntansi PPKD-nya, yang kedua Bendahara Umum Daerah atau BUD, yang ketiga PPKD. Adapun dokumen sumber yang digunakan dalam transaksi kewajiban antara lain yang pertama peraturan kepala daerah, yang kedua surat perjanjian utang, yang ketiga SP2DLS. Kita lanjutkan untuk membuat jurnal penerimaan utang. Contoh, pada tanggal 3 Mei 2015, pemerintah Kota Sentosa menerima pinjaman dari Bank ABC senilai 300 juta rupiah dengan tingkat bunga 12% per tahun. Bunga dibayar tiap tanggal 3 Mei dan 3 November. Jatuh tempo pinjaman pada 2 Mei 2015. Nah, baiklah untuk mencatat transaksi ini, yang pertama kita catat dulu jurnal LO-nya tanggal 3 Mei 2015, kas di Kasda pada utang dalam negeri sektor perbankan Bank ABC senilai 300 juta rupiah. Nah, kemudian jurnal LRA-nya perubahan SAL pada penerimaan pembiayaan pinjaman dalam negeri pada Bank ABC senilai 300 juta rupiah. Selanjutnya jurnal untuk mencatat pembayaran bunga kewajiban. Contohnya pada tanggal 3 November 2015,
terbit SP2DLS, surat perintah pencairan dana langsung, untuk membayar bunga atas pinjaman pemerintah Kota Sentosa kepada Bank XYZ sebesar 18 juta rupiah. Nah, jurnal yang kita buat adalah yang pertama jurnal LO, beban bunga pinjaman Bank XYZ pada kas di Kasda sebesar 18 juta rupiah. Sedangkan jurnal LRA November 2015, bunga utang pinjaman kepada Bank XYZ pada perubahan sal sebesar 18 juta rupiah. Kita lanjutkan lagi. Jurnal untuk membayar pembayaran pokok utang. Contohnya pada tanggal 2 Mei 2016, pemerintah Kota Sentosa membayar pokok utang pinjaman kepada Bank ABC yang telah jatuh tempo sebesar 60 juta rupiah. Untuk pembayaran kewajiban jangka panjang ini diterbitkan SP2DLS. Nah, jurnal LO-nya, utang dalam negeri sektor perbankan Bank ABC pada kas di Kasda sebesar 60 juta rupiah. Sedangkan jurnal LRA-nya, pengeluaran pembiayaan, pembayaran pokok pinjaman kepada Bank ABC pada perubahan sal sebesar 60 juta rupiah. Baik, untuk lebih menambah pemahaman kalian, Ibu sudah siapkan soal latihan di sini. Ada 2 soal latihan, silakan kalian kerjakan, kemudian kumpulkan di Google Classroom. Baiklah, demikian tadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai pencatatan transaksi kewajiban pemerintah. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.